There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Dina Kurniawati. Nah, ini tuh mama aku udah pulang ya teman-teman. Sedih banget rasanya, cepat banget berlalu kebersamaan bareng mama. Tapi karena kita harus kembali ke rutinitas awal, jadi ya udah kita berpisah lagi. Semoga nanti ke depannya kita bisa berkumpul lagi. Nah, ternyata teman-teman gitu, Pak suami berangkat ngantar mama aku ke loket, turunlah hujan. Masya Allah, udah hampir 3 hari gitu ya, panas gitu ya teman-teman, tiba-tiba turun hujan. Tapi aku khawatir sih Pak suami dan mama tuh kena hujan. Tapi ternyata pas aku telepon udah sampai di loket baru kena hujan. Ya alhamdulillah, setidaknya Pak suami tuh nggak kena hujan ya. Nah, di sini tuh aku mau lihatin kucing-kucing yang baru aku adopsi. Jadi pas mama aku datang tuh aku adopsi 3 kucing ya teman-teman. Dan ini tuh mamahnya sama 2 anaknya. Jadi mamanya perempuan dan 2 anaknya laki-laki. Aku sengaja adopsi karena mau melatih anak aku tuh cara merawat binatang gitu ya. Setidaknya melatih edukasinya gitu ya. Jadi aku perhatiin mereka tuh telaten dan pandai banget merawatnya. Makanya aku adopsi 3 binatang yang sebenarnya itu kucing liar ya teman-teman. Kucing liar yang tinggal di dekat Pak suami jualan gitu. Tapi kucingnya tuh baik banget, alhamdulillah. Kucingnya juga pembersih, makanya aku adopsi. Nah, di sini tuh aku mau masak. Aku tadi udah goreng telur ya teman-teman. Aku goreng telur mata sapi. Jadi aku gorengnya pakai kuali legend ya. Aku tuh sebenarnya hari ini tuh mager banget mau bikin video. Alhamdulillah sih video aku tuh udah lumayan banyak stoknya, karena memang aku dari kemarin bikin video terus ya. Pokoknya 2 hari mamaku pulang aku tuh garcep bikin video. Alhamdulillah untuk seminggu ke depan tuh udah aman ya. Jadi bisa konsisten. Tapi walaupun kayak gitu aku tetap bikin video ya teman-teman. Walaupun video udah ada, tetap bikin gitu biar kita tuh tetap bisa upload setiap hari. Nah, kali ini tuh aku masak telur mata sapinya tuh cuman dirajang-rajang aja ya untuk perbumbuannya atau percabeannya, karena lagi mager gitu ya. Ini aja aku cuman pakai kostum biasa, kostum rumahan ya, kostum yang enak dipakai lah ya, apalagi kalau bukan daster. Aku tuh mager banget mau ganti kostum, jadi aku videoinnya tuh nggak nampak ya teman-teman. Tapi setelah masak tuh aku malah berpikir ya, kenapa aku harus mager-mageran gitu. Tuh aku juga harus ngerjain kerjaan rumah kan. Ya udah, setelah selesai masak tuh aku istirahat dulu sebentar. Aku edit video yang kemarin. Jadi video tuh udah lumayan banyak, cuman tinggal ngeditin aja. Jadi mungkin besok aku nggak akan bikin video gitu ya. Jadi fokus ngedit video. Jadi kali ini tuh aku edit dulu yang satu ini. Ini tuh videonya udah 2 hari yang lalu ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku edit dulu dan aku upload di hari ini. Nah, di sini tuh kuali legend aku masih menemani aku, masih setia ya teman-teman. Karena memang kuali ini tuh seenak itu dipakai, senyaman itu. Kita tuh kayak mau ngaduknya tuh kayak ngaduk ala-ala jualan di pinggir jalan tuh bisa. Soalnya kalau masak tuh kelontang-klonteng tuh rasanya gimana gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita pakai kuali batu atau kuali yang bagus kan, harus pakai
pakai si sutil silikon ya. Jadi pas ngaduk tuh nggak ada bunyinya. Kalau zaman dulu tuh kedengeran banget gitu kalau kita masak tuh kualinya itu bunyi gitu ya, kayak orang ngamuk gitu ya. Ada sih teman aku gitu ya, dulu tetangga ya, kami tuh rumahnya kayak sampingan gitu. Waktu tinggal di Simpang Limun kan aku tuh kayak tinggalnya tuh kayak ngekos gitu ya, jadi dinding rumahnya tuh dekat banget gitu sama tetangga, satu dinding lah. Jadi kalau dia masak tuh kedengeran banget teman-teman, karena dia kalau masak tuh kualinya itu sutilnya tuh kayak celentang celentong celentang celentong gitu. Jadi berasa kayak orang ngamuk gitu ya. Cuman aku sendiri kalau masak yang tumis-tumisan gitu, yang diaduk-aduk tuh memang rasanya beda aja gitu teman-teman, nggak tahu kenapa. Kalian ada yang ini nggak sih, ada yang ngalamin gitu, malah masak dengan kuali yang dibunyi-bunyiin gitu, jadi masakan itu punya ciri khas sendiri gitu, rasanya sedikit berbeda. Tapi itu aku ya, jujur ya teman-teman, entah kenapa masak di kuali ini tuh rasanya enak gitu dibanding masak di kuali estetik gitu ya, di wajan-wajan terbaru zaman sekarang gitu. Nggak tahu, mungkin karena ini wajannya atau kualinya tuh kuali zaman dulu kali ya, karena memang ini kata mama aku belum lahir aja nih kuali udah ada gitu. Nah ini dia menu aku hari ini teman-teman, males masak banyak karena mager aja. Jadi aku masaknya satu menu aja, dan tadi aku istirahat, tadi ditambahin sama kerupuk sih teman-teman. Kalau makan itu kan paling enak sama kerupuk, jadi aku tadi goreng kerupuk, cuman pas goreng kerupuknya tuh memang gak aku videoin. Nah setelah selesai aku masak, aku makan bareng sama Pak Su dan anak-anak. Terus ini lanjut lagi ke dapur. Ini tuh sebenarnya udah sore ya, sekitar jam 4-an. Pas aku bangun tidur tuh aku lihat udah sore gitu ya. Jadi ya udah aku garcep aja untuk bersih-bersih dapur lagi. Pokoknya kegiatan aku bersih-bersih dapur terus ya. Nggak ada siapnya teman-teman. Selama kita tuh masih mau ngerjain tuh, kerjaan tuh nggak ada habisnya. Touch you, I would. Oh ya, di sini aku ingin berbagi tips nih kepada kalian, gimana sih caranya kita merawat barang-barang kita. Nah kemarin tuh sempat ada beberapa DM gitu ya yang nanyain gitu, Bun kok bisa sih barang-barang seawet itu. Karena jujur waktu kemarin video aku pernah jelasin kan, aku kasih tahu umur dari barang-barang aku. Seperti dapur aku teman-teman, ini tuh dapur aku sudah 2 tahun, padahal ini tuh cuman dapur kayu yang dibuat oleh suami aku, tapi alhamdulillah masih seperti kayak baru dulu pertama dibuat ya. Jadi aku tuh ngerawat barang aku tuh kayak ya kita sayangin gitu barang kita, sama kayak kita sayangin diri kita sendiri. Jadi biar barang awet itu kita memakainya tuh dengan hati-hati gitu ya, jangan karena barang itu kita beli murah terus kita makainya tuh nggak hati-hati. Kadang ada kan beberapa orang kayak gitu, ya udah rusak beli lagi. Kalau aku malah barang-barang aku murah semua, tapi aku makainya dengan tulus gitu ya. Aku tahu dia bisa dipakai di saat apa, jadi aku tuh bisa membuat barang itu menjadi awet dan tahan lama. Nah ini juga seperti tempat beras ini ya teman-teman. Tempat beras ini tuh udah lebih dari setahun kayaknya ya. Dan tempat beras ini tuh nggak aku beli, ini tuh adalah salah satu sampel gitu ya dari TikTok. Alhamdulillah dapat sampel gratis gitu. Jadi aku tuh bisa punya ini tuh nggak beli gitu. Banyak barang-barang yang di rumah aku ini tuh nggak aku beli ya teman-teman. Banyak yang dapat dari sampel gratis, terus dari endorse. Pokoknya barang-barang yang aku punya ini rata-rata kebanyakan pemberian gitu ya. Kalau yang aku beli tuh biasanya hanya perintilan yang kecil-kecil gitu, yang memang nggak ada endorse-nya gitu ya. Seperti kain lap kan jarang sih ada endorse kain lap. Cuman beberapa hari ini aku lihat Viti di Instagram tuh udah mulai ada keluar endorse dari Coco. Itu tuh kayak kain lap gitu ya, dan kain lapnya tuh cantik dan meresap. Ya semoga nanti bisa kebagian. Kalau dari produk Coco aku tuh masih dapat sponsnya ya teman-teman. Pokoknya kita tuh harus tetap bismillah aja. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Jadi kita tuh harus tetap optimis sama diri kita sendiri. Jangan pernah berkecil hati dan selalu berusaha.
Nah, di sini tuh cara merawat barang juga kita tuh harus memperhatikan debu yang sudah menempel di perintilan kita. Kita harus perhatikan debu-debu itu karena debu itu kalau lama-lama tidak dilap dia akan lengket gitu ya ke perintilan dan itu bakalan susah banget dibersihkan, dan kalau seandainya bisa dibersihkan itu akan merusak permukaan dari perintilan kita. Jadi usahakan setiap hari kita tuh lap bagian-bagian yang ada debunya ya, meskipun nggak semuanya, setidaknya adalah beberapa setiap hari yang kita lap. Aku jujur ya teman-teman, setiap hari itu ada aja yang aku lap. Jadi pas aku mau deep clutter atau cleaning motivation yang ekstrim itu tuh nggak pernah lagi kayak terlalu banyak yang harus dilap, karena setiap harinya aku selalu lap bagian-bagian yang memang aku lihat. Paling kalau aku lagi cleaning motivation itu biasanya bagian-bagian yang memang jarang terjangkau gitu. Nah, di sini aku tadi lihat ada gula ya, belum sempat aku refill. Jadi di sini aku refill biar dia tuh tertata rapi di tempatnya ya. Karena kalau lihat yang berantakan-berantakan gitu, mood jadi malah makin berkurang ya teman-teman. Tapi kalau di saat kita lihat rumah itu rapi, bersih, mudah-mudahan mood kita juga lebih semangat gitu ya kalau lihat semua bersih. Makanya aku selalu rutinin untuk bersihin rumah, terutama di malam hari. Nah, itu juga sebagai tips ya teman-teman. Membersihkan rumah sebelum kita tidur itu adalah cara jitu agar mood di pagi hari kita itu enggak berantakan. Aku pernah sekali ngabaikan bersihin rumah pada malam hari. Jadi pas malam itu memang mager gitu ya, enggak ada bersihin rumah. Terus aku tuh kayak langsung tidur. Aku cuman bersihin diri, terus aku sibuk main HP. Terus rumah enggak aku bersihin. Pas di pagi harinya tuh aku bangun sekitar jam 5 subuh. Aku lihat rumah berantakan, itu asli teman-teman, mood aku jadi berantakan dan aku tuh makin males gitu ngerjainnya, dan alhasil pekerjaan itu tertunda dan gak siap-siap. Dan terjadilah perdebatan antara aku dan Pak suami. Itu sering terjadi ya teman-teman, karena suami aku adalah tipikal orang yang suka kebersihan dan suka kerapian. Jadi kalau dia lihat rumah yang berantakan, dia lihat barang-barang yang gak pada tempatnya, terus dia lihat lantai itu tidak enak dipijak, itu katanya berasa kayak emosi gitu ya, karena dia udah lelah terus ditambah lihat situasi rumah seperti itu. Kadang-kadang aku salut sih lihat orang yang kayak rumahnya tuh berantakan tapi suaminya enjoy gitu ya, sedikit iri. Karena suami aku sendiri kalau udah jamnya pulang itu tuh aku dan anak-anak tuh udah garcep banget untuk beberes ya teman-teman. Kadang-kadang pakai jurus ninja gitu ya, yang bagian tertentu tuh harus garcep dibersihkan. Soalnya memang suami aku tuh moodnya tuh bisa buruk banget kalau dia pulang kerja tuh rumah berantakan. Mungkin setiap suami pasti akan menjadi moodnya buruk dan malas banget pulang ke rumah kalau rumah itu berantakan. Jadi itu juga tips ya teman-teman untuk kalian, biar suami betah di rumah, biar kita juga betah di rumah, terus anak-anak juga betah di rumah. Pertahankan kebersihan rumah. Nggak apa-apa sih teman-teman kalau bersihnya setiap menit, setiap detik. Aku aja yang kerja, aku aja yang bantuin Pak suami jualan, sangat berusaha kalau rumah itu memang harus bersih. Soalnya kan tempat tinggal yang nyaman itu bikin kita tuh damai dan hati kita juga nyaman. Jadi karena itu kebersihan rumah itu menurut aku nomor 1 ya. Kalau kita lihat orang lain yang rumahnya berantakan tapi suaminya tuh masih enjoy, mungkin dia mempunyai suami yang sabarnya tuh setebel batu bata kali ya. Kalau suami aku mah kesabarannya setipis tisu ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya sih kalau dia lihat kondisi, kalau memang aku lagi kerja banyak pekerjaan yang memang harus aku selesaikan seperti endorse, atau mungkin aku lagi sibuk ngurusin jualan, biasanya Pak suami nggak terlalu banyak menuntut. Tapi beliau tuh menuntut kalau aku tuh kayak di rumah tuh sibuk main HP, terus aku nggak ngerjain rumah, nggak beresin anak. Nah di situ biasanya Pak suami ngamuk ya. Tapi ngamuknya tuh bukan ngamuk yang gimana ya teman-teman. Ngamuknya tuh kayak ceramah, kayak sholat Jumat deh. Kitanya tuh kena dakwah sama Pak suami.
Oke deh teman-teman, ini tuh aku tuh lagi ngangkatin jemuran karena ini tuh udah kering, cuman celana ini aja sih yang nggak kering, jadi aku langsung garcep aja angkat karena aku takut banget nanti si tetangga aku tuh bakar sampah. Soalnya aku udah lihatin dia tuh kayak udah mau siap-siap bakar sampah, makanya aku tuh garcep untuk angkatin jemuran gitu ya, karena jemuran aku ini udah capek-capek banget dikasih pewangi, udah direndam sama pewangi, terus aku jemur biar wangi. Tapi kalau tetangga aku bakar sampah jadi bau sampah deh, bau asap ya. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak aku ucapkan kepada teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku. Semoga video aku bisa memotivasi kalian, memberi kalian semangat, dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan untuk kalian yang udah komen. Sampai jumpa lagi di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.